Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai mata kuliah baru di semester 1 ini. Anda juga ya sebagai mahasiswa baru di Politeknik TDC Bandung. Dengan mata kuliah yang akan kita pelajari bersama adalah statika ya. Meskipun kalau di jadwal namanya mekanika rekayasa. Jadi sama aja ya. Ada statika, boleh juga disebut mekanika teknik, bisa juga disebut sebagai mekanika rekayasa, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah engineering mechanics gitu ya. Ini adalah mata kuliah inti, dasar sekali ya, bahkan bisa sampai 4 semester ya, ada mekanika rekayasa 4. Jadi di semester 4 Anda akan menemui mata kuliah ini gitu ya. Dan memang tidak hanya sipil ya, prodi lain pun yang notabene adalah teknik hampir mempelajari tentang mekanika teknik ini gitu ya. Ini tadi sudah dijelaskan itu ya. Sekarang langsung fokus ke materi saja gitu ya. Nah, apa itu statika gitu ya? Bisa dikatakan dari kata statis ya, diam gitu ya, atau mekanika. Mekanika itu artinya adalah perilaku gitu ya, atau behavior, perilaku ya, sikap gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk benda mati ya perilaku gitu ya. Nah, statika atau mekanika teknik atau mekanika rekayasa ini merupakan bidang ilmu utama dasar keahlian yang dipelajari di ilmu teknik sipil gitu ya. Jadi yang utama sekali gitu ya. Nah, pokok utama dari materi ini adalah kita mempelajari tentang perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Jadi kita tuh mempelajari tentang perilaku dari suatu struktur apapun itu ya, mau gedung, mau jalan, mau bendungan, yang perilaku itu terjadi karena ada beban yang bekerja padanya. Nah, perilaku struktur ini apa aja? Itu mencakup tentang, berarti kita belajar tentang keseimbangan gaya. Berarti nanti Anda pernah ya dengar kata gaya, nanti Anda akan belajar tentang itu lagi. Kita akan mereview kembali apa itu gaya, bagaimana itu sifat gaya gitu ya. Kemudian tentang uraian gaya, bagaimana gaya itu diuraikan. Kemudian tentang gaya reaksi, gaya aksi, gaya reaksi gitu ya, dan gaya internal yang ada pada struktur gitu ya. Karena sejatinya apabila ada beban yang bekerja, maka dipastikan struktur tersebut pasti akan memiliki gaya gitu. Nah, apa saja yang perlu Anda perhatikan selama kita mempelajari tentang perilaku struktur di mata kuliah ini? Yang pertama adalah kita harus stabilitas struktur, yaitu kita belajar tentang stabilitas. Stabilitas itu artinya prinsip dari suatu struktur sipil itu adalah stabilitas struktur artinya prinsip ya, struktur pada sipil itu dikatakan aman, dia tidak boleh bergerak. Ya kan, kalau bergerak bahaya ya, bahkan Anda di gedung, misalkan di kampus, tiba-tiba gedungnya gerak, itu bahaya sekali. Pasti pada ketakutan gitu ya. Tidak boleh berpindah tempat, geser-geser itu nggak boleh gitu ya. Dan tidak berubah bentuk. Itu adalah prinsip yang harus kita pelajari ya, dan kita perhatikan selama kuliah ini. Berarti prinsipnya struktur itu harus stabil. Stabil itu artinya apa? Tidak boleh bergerak, tidak boleh berpindah tempat, dan tidak boleh berubah bentuk. Kemudian yang kedua adalah adanya keseimbangan gaya. Nah, suatu struktur itu bisa dikatakan tadi stabil, harus ada keseimbangan gaya. Artinya apa? Gaya luar yang bekerja atau beban yang bekerja itu harus diimbangi oleh reaksi struktur. Artinya apa? Gaya aksi itu adalah gaya luar yang bekerja. Karena saat ada gaya luar yang bekerja, maka timbullah lawan yang melawannya, dinamakan dengan
gaya reaksi gitu ya. Nah, artinya gaya reaksi ini harus sama dengan gaya reaksi. Maka nanti ada proses checking namanya. Karena kalau nggak sama, nggak imbang, ya nanti bisa jadi terjadi apa? Bergeraklah, berpindah, atau berubah bentuk gitu ya. Kompatibilitas antara gaya-gaya bekerja pada struktur dengan jenis tumbuhannya dan bentuk strukturnya. Berarti harus kompak gitu ya. Harus sepakat sih. Cocok gitu ya antara gaya sama jenis tumbuhannya, karena jenis tumbuhan ada banyak ya, dan gaya apa yang akan ditimbulkan pada tumbuhan itu berbeda-beda tergantung pada jenis tumbuhannya gitu. Jadi itu intinya harus stabil ya, tidak boleh bergerak, berpindah dan berubah bentuk, dan seimbang. Artinya gaya luar atau gaya aksi, itu harus sama dengan gaya reaksi atau reaksi struktur itu, makanya disebut sebagai gaya reaksi ya. Gaya luar itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari gaya aksi atau muatan dan reaksi tumbuhan, gaya reaksi ya. Itu gaya luar. Yang mana dari gaya luar ini menciptakan kestabilan atau keseimbangan struktur. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi disampaikan bahwasanya gaya luar tadi itulah yang menciptakan kestabilan atau keseimbangan pada struktur. Nah, muatan yang membebani suatu struktur itu akan didistribusikan ya, atau dirambatkan lah ya. Artinya yang namanya beban itu tidak berhenti pada struktur itu, tapi dia akan didistribusikan, dirambatkan sampai kemana? Sampai ke bagian tanah. Di mana untuk sampai ke tanah, karena tanah itu kan ini ya, tempat berdirinya satu struktur kan di tanah. Artinya beban yang diterima oleh satu struktur itu akan didistribusikan sampai ke tanah, yang mana melalui yang namanya pondasi gitu ya. Jadi misalkan ya kayak gini, kalau Anda pernah lihat lah ya puncak Jambi gitu ya. Artinya kalau beban orang yang paling atas itu kan beratnya dia itu tidak cuma diterima oleh orang yang ada di bawahnya kan, tapi orang yang paling bawah itu juga akan menerima bebannya dia gitu. Artinya apa? Terdistribusi itu namanya ya. Nah, gaya-gaya dari tanah yang tadi bukannya tadi ya, maksudnya karena tadi beban tadi didistribusikan sampai ke tanah, maka timbullah perlawanan gitu. Tanahnya ini ngasih perlawanan, karena dia dikasih beban. Berarti ada pertahanan diri loh. Kayak manusia misalkan kita dipukul orang nih, mau nggak mau kan kita refleks ya, memberikan perlawanan. Sama juga ini seperti tanah. Jadi dikasih beban, maka dia akan memberikan perlawanan terhadap gaya rambat tadi. Maka perlawanan inilah dinamakan dengan reaksi tumpuan ya. Tumpuan atau pondasi, jenis pondasinya. Meskipun ya kalau nanti pada pemodelan struktur dimodelkan ya macam-macam tumbuhan itu, yang mana kalau kita temukan di lapangan yaitu dia pondasi. Cuma kalau nanti di statika ini atau mekanika rekayasa ini, kita akan memodelkan dalam bentuk tumbuhan gitu ya, yang sangat sederhana sekali bentuknya gitu ya. Tinggal kita nanti harus mendefinisikan dia tumbuhan yang mana. Apa itu muatan? Muatan adalah beban yang bekerja pada suatu struktur, di mana bisa berubah beban hidup. Contohnya beban hidup itu artinya beban yang bisa berpindah tempat. Ya, contohnya manusia. Contohnya beban kendaraan gitu ada juga. Selain beban hidup ada juga yang namanya beban angin ya, pasti ada kan angin, beban gempa, hidrolis air, beban aktif tanah dan lain-lain.
Nah, pada struktur muatan yang bekerja itu secara umum dibagi dua, yaitu muatan tetap dan muatan sementara. Ya. Apa itu muatan tetap? Muatan tetap itu artinya dia itu bekerja sepanjang umur struktur. Jadi struktur itu direncanakan umur layarnya berapa tahun ya. Misal kalau jembatan itu umumnya umur layarnya adalah 75 tahun. Umumnya rata-rata direncanakan ya, dia masa layan itu artinya dia bisa melayani, bisa perform dengan baik itu sampai umur 75 tahun minimal gitu ya. Nah, kalau muatan tetap yang dia itu akan ada terus sepanjang umur, maka kita sebut sebagai beban mati atau berat mati struktur. Contoh nih, ya, kalau kita merencanakan struktur dari beton, maka beton itu beban matinya kita ambil dari berat jenisnya. Kalau beton itu pasti berat jenisnya adalah 2400 kN per meter kubik. Kemudian berat mati struktur baja, kalau baja kita pakai baja 7200. Kalau kayu 960 kN per meter kubik. Kalau tegel itu ya lantai ya, itu 75 kN per meter persegi. Umumnya seperti itu. Jadi kalau mau cari beban totalnya, tinggal dikalikan dengan volume, ya kan? Berat jenis dikalikan volume, maka akan menjadi berat seperti itu. Nanti ada lah ya di mata kuliah selanjutnya tentang pembebanan. Intinya prinsipnya seperti itu pada teknik sipil. Nah, kalau tadi kan muatan tetap ya, kalau sekarang muatan sementara itu ya dia lawannya tetap. Dia bekerjanya tidak tetap pada struktur, artinya tidak selama atau sepanjang umur, berubah-ubah gitu ya. Nah, untuk muatan sementara ini dikenal sebagai muatan tidak tetap atau muatan hidup. Contohnya seperti gempa, angin, kendaraan orang, kan itu nggak tetap, nggak selalu ada kan. Gempa yang nggak mungkin setiap saat ya, kadang-kadang aja. Itu pun tidak semua daerah pasti ada gempanya. Angin juga kan nggak setiap saat ada angin gitu ya. Orang juga kan, misalkan dia jembatan, nggak tiap waktu ada jembatan, ada orang yang lewat, kendaraan juga sama seperti itu. Nah, itu contohnya ya, antara muatan tetap dan muatan sementara atau kita sebut sebagai beban mati dan beban hidup atau beban tetap dan beban sementara. Itu macam-macam muatan atau beban yang bekerja pada suatu struktur. Nah, yang namanya muatan atau beban tadi pasti dia punya namanya besaran, arah, dan garis kerja. Karena kan gaya, ada mungkin pernah ya, kalau gaya itu adalah punya arah dan punya nilai vektor ya dia ya. Jadi pasti punya nilai, berapa nilainya, arahnya kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Garis kerjanya juga ada, bentuknya maksudnya, pemodelannya. Kalau beban angin nih contohnya, beban angin dalam sipil dimodelkan dia itu bekerjanya tegak lurus bidang yang menentangnya. Berupa beban merata arahnya umum mendatar. Berarti dia juga bentuknya merata. Nanti ada contohnya, ada namanya beban terpusat, beban merata. Jadi makanya dalam sipil itu sebelum kita menghitung struktur maka kita harus memodelkan dulu. Angin tuh kan kalau kita lihat angin itu gimana bentuknya, makanya harus dimodelkan bentuknya panah, kemudian arahnya kemana, tadi tegak lurus contohnya. Merata itu angin. Bentar ya, saya cek dulu ini ya. Karena khawatir ada nggak kerekan. Beban kendaraan itu biasanya dia bentuknya muatannya titik, jadi beban terpusat namanya. Arahnya juga sama tegak lurus terhadap singgung roda gitu ya. Arah gayanya akibat beban ini, dia kalau beban itu arahnya vertikal ke bawah, pasti ke bawah vertikal bentuknya gitu ya. Ini pengenalan aja ya, nanti contohnya akan kita bahas lagi ini lebih
ke garis besar, nanti kita tuh statika belajarnya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, kayak tekan air atau tekan tanah, dia sama juga tegak lurus terhadap dinding yang terletak di dalam air. Kalau air itu biasanya bentuknya segitiga. Nah, ini contoh gambarnya kayak gini loh. Nah, ini kalau air seperti ini air. Jadi sekali lihatnya. Kita selesaikan dulu aja ya, biar ini. Nanti bisa ada ulang lagi. Kalau beban manusia, dia tegak lurus bidang injaknya. Berarti manusia kan, ya pasti dia vertikal ya, injak piring kan nggak bisa piring manusia. Itu pun kalau miring dengan sudut tertentu ya. Kalau kita naik tangga juga itu kan. Ya intinya meskipun dia bentuknya miring, tetap buat pijakannya itu dibuat tegak lurus, ya kan, terhadap bumi ini. Dan berupa beban titik, dia bebannya terpusat atau beban merata dengan arah vertikal ke bawah. Kita lihat ya contohnya. Ini tekanan aktif nih contohnya. Kalau tanah, air, itu kan artinya apa? Dia berada di bawah permukaan tanah, ya nggak? Bawah permukaan tanah, maka dia bentuk tekanannya seperti ini. Tekanan itu artinya apa? Ditekannya dari namanya tegangan. Bentuknya segitiga. Pemodelannya seperti ini ya, ini mah pengenalan aja. Beban angin bentuknya seperti ini. Dia tegak lurus. Anginnya terjadi di atap ya, dia mengikuti atapnya. Gitu, tegak lurus terhadap atap. Dari dinding ya dia mengikuti dinding tegak lurusnya. Ya, ada angin tekan, ada angin hisap, nanti ada seperti itu. Contoh ini beban angin yang bekerja pada menara Eiffel, maka dia juga digambarkan dengan ini beban terpusat kayak gini, panahnya cuma satu. Kalau yang seperti ini banyak, ini namanya beban merata. Ya, jadi ya, dan kita akan perkenalkan di selanjutnya. Gempa, contoh gempa seperti ini. Jadi gempa yang kita rasakan, yang pernah rasakan, itu dimodelkan dalam sipil bentuknya panas seperti ini. Bekerja di setiap sambungan ya, pertemuan antara kolom dan balok di titik-titik struktur. Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi istirahat bentar. Ini contoh beban kendaraan gitu ya. Beban kendaraan kemudian nanti dimodelkan dalam sipil tuh seperti ini. Ya, ini awalnya masih dalam bentuk strukturnya, kemudian ini pemodelannya. Nah, ini beban merata nih kendaraan contohnya. Merata itu panahnya banyak ya, itu namanya beban merata. Kalau terpusat hanya satu panah. Nah, suatu struktur itu akan stabil bila struktur tersebut diletakkan di atas fondasi yang baik. Ya, berarti ya pasti ya kalau dia akan stabil kalau fondasinya kuat ya. Kalau fondasinya nggak kuat, mau sebagus apapun material yang kita gunakan untuk bangun struktur tersebut, mau secantik apapun bentuknya, betonnya mau berapapun, tapi fondasinya nggak kuat, ya pasti dikhawatirkan maka dia tidak stabil ya, atau bisa dikatakan akan mengalami kegagalan struktur gitu ya. Kenapa? Karena dari fondasi inilah yang akan melawan gaya aksi yang diakibatkan oleh muatan yang diteruskan oleh struktur kepada fondasi. Jadi kan tadi dikatakan ya, struktur itu akan menghasilkan beban, di mana beban itu akan didistribusikan sampai ke tanah. Nah, sebelum sampai ke tanah, dia itu melewati yang namanya fondasi. Artinya, fondasi inilah nanti akan melawan tadi ya, muatan-muatan tadi. Nah, gaya lawan yang ditimbulkan oleh gaya atau muatan pada struktur, atau kita sebut muatan itu sebagai gaya aksi. Fondasi akan memberikan perlawanan disebut sebagai gaya reaksi. Ya, jadi ada namanya gaya aksi, gaya reaksi. Reaksi akan muncul kalau ada gaya aksi. Oke? Nah, kemampuan fondasi atau tumbuhan dalam menahan gaya aksi ini sangat ditentukan oleh bentuk fondasinya.
Jadi kemampuannya tergantung pondasinya, kualitas pondasi. Ya. Nah, kemampuan dari suatu pondasi atau tumbuhan itu sangat ditentukan oleh bentuk pondasinya. Nah, pada umumnya kita mengenal 3 jenis tumbuhan ya atau pondasi. Yang pertama yaitu berupa roll roda atau peretakan geser, berarti roll nanti. Bentuknya seperti apa nanti ya kita contohkan. Sendi atau engsel. Ya sama ya kayak yang buat pintu ada ya kayak gitu. Cuma ya bentuknya beda ya, bukan yang engsel yang buat pintu ya. Dan ada juga namanya tumbuhan jepit. Ada 3 ya, berarti ada roll, sendi, dan jepit. Nah, roll ini dia mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus bidang di mana tumbuhan diletakkan. Contohnya di roll nih. Prinsipnya seperti ini ya. Cuma misalnya dipakai buat apa? Stadion ya. Ini contoh stadion ya, bentuknya seperti ini. Atau ini Masjidil Haram ya contohnya. Kemudian kalau roll tadi berarti dia menahan gayanya itu arahnya tegak lurus bidang ya, dimanapun tumbuhan itu diletakkan gitu ya. Berarti dimanapun letaknya dia akan tegak lurus arah gayanya. Kalau sendi atau Excel dia akan arah gayanya itu arahnya akan tegak lurus dan sejajar, berarti ada 2. Kalau roll itu arah gayanya cuma 1 yaitu tegak lurus yang ditimbulkan ya. Cuma 1 itu tegak lurus, tapi kalau sendi yang ditimbulkan gayanya ada 2. Tegak lurus dan sejajar bidang. Berarti ada 2, yang tegak lurus dan sejajar. Dimanapun tumbuhan diletakkan. Contohnya tumbuhan sendi kayak gini nih. Satu rumah yang joglok gitu ya. Di sini artinya ada gaya yang tegak lurus, ada gaya yang sejajar. Nah, sendi juga ini pada ini ya, pada jembatan di bagian bawah jembatan ini. Ini contoh nih tumbuhan sendi itu seperti ini. Anda kalau misalkan lewat jembatan bisa dilihat tuh di bagian bawah. Ada tuh tumbuhan seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan jepit. Nah, kalau tadi ya roll itu cuma 1 gaya, arahnya itu adalah tegak lurus. Kalau sendi itu bisa menimbulkan 2 gaya, arah tegak lurus dan sejajar. Kalau pada jepit, 3 gaya yang ditimbulkan ya. Dia mampu menahan gaya yang sejajar, tegak lurus, dan yang berputar. Berputar itu berotasi ya. Jadi kalau sendi itu selain dia mampu menahan gaya tegak lurus, sejajar pun dia mampu menahan, dan yang terakhir dia juga mampu menahan gaya yang berputar. Contohnya adalah pada gedung ya, yaitu pertemuan kolom dan balok. Nah, jadi dia selalu mampu menahan gaya tegak lurus, sejajar juga yang menyebabkan perputaran. Makanya kalau ada gedung ini kan ya dia nggak boleh geser kanan ya, kemudian maksudnya geser ke kiri kanan ya, kemudian dia tidak boleh mengalami penurunan, ada tapi harus ada batas izinnya, dan dia tidak boleh mengalami perputaran, stabil intinya. Jadi nah ini contoh sendi di sipil. Tumbuhan sendi itu digambarkan dengan segitiga. Pemodelannya ya, kalau di lapangan ya bentuknya kayak gini. Bentuknya macam-macam tadi ya, kayak di jembatan, kayak yang di stadion, tadi di masjid itu. Aslinya di lapangan ya bentuknya fondasi pada umumnya. Cuma pemodelannya pada sipil seperti ini.
Sendi itu ini roll. Berarti ya, kalau roll itu ada garisnya di bawah. Ini adalah garis ini apa? Kita asumsikan sebagai balok. Balok itu adalah bagian dari struktur gedung atau misalkan ada rumah gitu ya, yang dia itu horizontal ya. Kalau yang tiang itu namanya kolom ya. Jadi jangan bingung ya, kalau yang berdiri yang tiang ya vertikal itu kita sebut sebagai dalam sipil istilahnya adalah kolom. Kalau yang di atasnya kolom kan dia ada pertemuan ya. Itu dinamakan yang tidur bentuknya kayak tiang tapi tidur. Itu namanya balok. Oke. Nah, di sini kita modelkan untuk menghitung reaksi ini adalah menggunakan balok. Nanti pakai kolom juga ada, kita sebut sebagai portal ya. Nanti ada caranya juga, ada contohnya. Nah, balok itu bisa juga dalam satu balok itu terdiri dari berbagai banyak tumpuan. Sebentar ya. Ada anak saya. Nah, kalau balok dengan banyak tumpuan kita sebut sebagai gerber. Bentar ya ini. Oke, tadi ya gerber namanya. Kalau misalkan dia dalam satu balok terdiri dari banyak tumpuan. Sendi, roll gitu ya. Nanti ada contohnya juga perhitungannya. Ya, garis besar kita mah belajarnya ginian lah ya. Nah, kalau yang ada kolomnya kita sebut sebagai struktur portal. Portal itu berarti yang vertikal. Nah, ini contoh ya untuk portal. Nah, gaya dalam adalah gaya yang ada di dalam pada struktur. Nanti muncul ya namanya gaya dalam. Gaya dalam itu muncul karena ada gaya aksi, reaksi. Macam-macamnya nanti juga akan kita pelajari, ada namanya momen, ada namanya lintang atau gaya geser, ada juga namanya gaya normal. Nah, di sini juga ya tadi diperjelas lagi gaya dalam itu muncul karena adanya keseimbangan antara gaya aksi dan reaksi. Jadi, pertama kali prosesnya gimana? Kita ada suatu struktur, dikasih beban, maka akan kita hitung dulu gaya reaksinya. Setelah ada gaya aksi dan reaksi, maka sebentar ada ini. Maka muncullah gaya dalam. Nah, gaya dalam ini tidak akan muncul, tidak akan timbul jika tidak ada keseimbangan antara gaya aksi dan reaksi. Jadi kalau makanya nanti saat kita ngitung gaya aksi dan reaksi itu syaratnya harus dikontrol, dia harus seimbang. Seimbang itu artinya apa? Gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Kalau belum seimbang, ya tidak akan muncul gaya dalam gitu ya. Contoh nih, kalau kita bangun rumah di atas tanah yang keras, maka tanah itu mampu memberikan reaksi balik akibat beban luar yang bekerja pada struktur. Akan terjadi keseimbangan gaya, elemen struktur akan mengalami gaya dalam ya. Artinya akan dari beban yang ada di rumah karena tanahnya keras, maka dia mampu memberikan reaksi akibat beban luar tadi gitu ya. Karena ada keseimbangan antara beban luar dan reaksi, maka muncullah gaya dalam. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita bangun rumahnya tuh di atas tanah yang sangat lunak sekali ya, becek gitu ya. Ya, dipastikan tanah itu tidak akan mampu menahan beban ya, karena kan lembek ya, makanya kan nanti ada belajar juga tentang mata kuliah mekanika tanah. Ya. Di mekanika tanah itu nanti dijelaskan jenis-jenis tanah, mana yang baik untuk struktur, mana yang tidak baik. Nah, pada tanah yang lembek tadi dipastikan perlawanan gaya yang melawan itu tidak akan kuat, bahkan bangunan itu justru akan turun gitu ya.
anjlok lah ya kita bilang ya. Iya, karena tidak kuat menahan tadi ya gaya luar, maka ya tidak akan terjadi namanya keseimbangan gaya gitu ya. Dan saat rumah tadi turun ya, maka karena tidak ada keseimbangan gaya kan, artinya dia tidak stabil, ya tidak akan terjadi namanya gaya dalam, karena sudah struktur tersebut sudah mengalami namanya kerusakan atau kegagalan. Nah, berarti tujuan kita belajar statika adalah ini ya. Kita belajar tentang keseimbangan gaya, jenis tumbuhan dan pengaruh tumbuhan. Kita belajar tentang konsep keseimbangan antara beban aksi dan reaksi di atas statis tertentu. Kita akan belajar bahwasannya gaya aksi dan reaksi ini akan menimbulkan yang namanya gaya dalam. Selain itu kita juga akan mempelajari tentang distribusi gaya dalam. Maaf ya, ini ada anak saya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana sih distribusi gaya dalam tadi. Secara garis besar nanti itu akan kita pelajari ya di selama pembelajaran mata kuliah mekanika rekayasa atau statika. Nah, apa pentingnya sebagai engineer sipil ya di awal-awal ini Anda belajar statika? Contoh nih ya, kita bisa menganalisa penyebab ya terjadinya kegagalan konstruksi, contohnya ini ya. Dan kita sebagai engineer sipil dalam merencanakan suatu konstruksi sebisa mungkin, ya kalau sekarang ada namanya misalkan ada gempa, tahan gempa gitu ya, sebisa mungkin tidak mengalami kegagalan. Contoh ada gempa Haiti ya di tahun 2010 ya. Karena memang sekarang mau nggak mau hampir semua struktur itu pasti didesain tahan gempa ya. Apalagi di daerah-daerah yang rawan terhadap gempa. Ada ya namanya di peta gempa, jadi bisa tahu mana daerah yang rawan ada gempa, mana yang tidak gitu ya. Strukturnya pun akan disesuaikan. Ini contoh rumah tinggal ya, baik dia karena gempa atau karena longsor ya, bisa bermacam-macam. Gempa Padang ya di tahun 2009 itu luar biasa, bahkan yang dibarengin sama tsunami ya, itu kan bangunan-bangunan itu luar biasa pada hancur gitu ya, meskipun ada beberapa bangunan yang tetap berdiri kokoh. Nah, ini salah satu ilmu dalam mempelajari ini adalah statika. Dasarnya adalah di statika ya. Gempa Jogja ya, masih ingat nggak? Mungkin Anda masih apa? 2006. 10 tahun yang lalu. Anda masih SD kali ya? Atau masih kecil sekali? Data korbannya banyak yang meninggal ya kan? Makanya sipil itu juga sebenarnya ini ya berhubungan dengan nyawa manusia. Artinya nggak cuma kayak dokter gitu ya. Dokter mah ini nih kalau kita salah bisa malpraktek nih orang, pasiennya bisa mati gitu ya. Sipil juga sama gitu ya. Kalau misalkan kita merencanakan struktur, apalagi itu struktur untuk umum gitu ya, untuk masyarakat umum, dan kita salah merencanakan gitu ya, jadi kegagalan konstruksi, maka ya korbannya adalah manusia, bahkan bisa banyak sekali gitu ya. Banyak kasus kan seperti itu ya. Pernah juga itu ada yang di Wisma BCA ya, yang di Jakarta. Jadi ceritanya ada mahasiswa itu pada kunjungan gitu ya. Nah, mereka tuh pada ngantri gitu lah. Ngantrinya tuh di balkon atas lah. Di pojok pada bersandar di situ aja ngantri. Tiba-tiba roboh di balkonnya, pada meninggal kan banyak. Selain korban jiwa juga harta gitu ya, materi maksudnya. Itu karena kesalahan dalam perencanaan salah satunya. Di luar itu masalah bencana alam ya. Sebentar ya.
Nah, dikit lagi. Nah, ini juga, ini contoh adalah semacam ini ya, penahan beban gitu ya. Nanti kita modelkan dalam bentuk gaya. Ini contoh kren gitu ya. Nah, di ilmu gaya nanti kita belajar tentang uraian gaya, superposisi, resultan. Mungkin udah pernah dapat lah ya di IPA ya, waktu SMP atau SMA. Nanti kita akan mereview kembali karena ini kaitannya nanti untuk menghitung beban atau muatan. Ini juga sama, kita memodelkan mungkin ini bentuk di kondisi lapangannya ya, bentuk keren. Ini juga kondisi lapangan sama orang sipil nanti dimodelkan bentuknya seperti ini. Kenapa perlu dimodelkan? Karena ingin menyederhanakan bentuknya ya. Apalagi nanti kan kita pakai, apalagi kita kalau pakai software, pakai SAP ya, contohnya itu lebih sederhana sekali. Nah, cara menghitungnya pun ada dua macam, menggunakan cara grafis dan analitis. Kalau grafis itu berarti pakai gambar, cuma memang terbatas ya kalau grafis. Ada juga menggunakan analitis. Analitis itu berarti pakai hitungan, dihitung pakai rumus gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah lagi, pakai software ya, lebih mudah sekali. Cuma meskipun sekarang banyak alat bantu, software dan sebagainya, tetap Anda harus paham tentang filosofi dalam menghitung keseimbangan gaya. Jadi nggak bisa ya Anda langsung masukin data-data ke SAP, tapi Anda nggak paham ya bebannya seperti apa, mana yang harus posisinya seperti apa, nilainya bagaimana. Itu harus paham dulu dari proses-proses manual seperti ini. Ini contohnya juga, ini adalah contoh menghitung gaya, memodelkan. Dari sini nanti akan ada namanya gaya reaksi, kemudian ada namanya gaya, muncul gaya dalam, namanya gaya lintang, kemudian muncul momen. Nah, berarti kurang lebih kita ada 7 materi ya yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ujian, mid, kemudian kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nanti akan banyak sekali tugas ya, karena memang mata kuliah ini itu kalau Anda ingin bisa, ingin menguasai dan mendapatkan nilai yang maksimal, itu harus banyak sekali latihan. Ya, makanya nanti kita kan waktunya 3 jam ya, nanti 2 jam untuk teori, 1 jam nanti untuk latihan di setiap kuliah ya. Saya kasih tugas. Di luar tugas ini ya, tugas mingguan. Jadi biar praktek gitulah ngerjain gitu ya. Karena permasalahannya itu banyak ya, senior Anda itu bahkan meskipun udah lulus ditanyain cara menghitung reaksi itu banyak yang nggak bisa. Alasannya lupa. Padahal harusnya yang seperti ini tuh bukan dihafal tapi dipahami gitu ya. Nah, satuan apa aja yang kita pakai? Kita pakai satuan internasional, yaitu kalau panjang kita gunakan meter. Nah, nih, dilambangkan dengan M kecil ya, hati-hati di sini dalam menuliskan lambangnya. Kita sering menemukan ya, kenapa ada lambang itu yang hurufnya besar, kenapa ada lambang yang hurufnya kecil. Kalau huruf besar itu adalah untuk nama orang. Kalau yang kecil adalah lambang pada umumnya, murni, bukan nama orang. Meter ya meter, M-nya kecil sekon, kilogram, kg, Newton. Kenapa R ini besar? Karena Newton itu nama orang, penemu gaya kan, Newton. Maka hurufnya juga besar, lainnya kecil-kecil semua. Ini harusnya kecil, saya ganti dulu ya. 1 MPa. PA itu apa? Pascal. Pascal P-nya gede. Kenapa? Karena Pascal nama orang. Ya, Pascal itu nama orang. Ini juga sama. 1 MPa itu adalah 1 Newton, berarti sama. Ya, ini konversinya, jadi biar Anda gak bingung, silakan dipelajari. Nanti ya dihafal lah, emang harus dihafal, cuma sedikit kok. Ini juga sama, tipe MPa. Jangan sampai gede kecilnya ya, karena fatal ya kalau gede kecil.
akan mempengaruhi maknanya. M besar sama M kecil aja beda, ya kan? Ini kilo Newton. Newton tuh nama orang. Yang kecil nanti dikiranya apa? Kalau di mekanika tanah tuh disebutnya angka pori. Beda ya. Oke, seperti itu ini ya. Konversinya Anda harus hafalkan. Ya, ujian saya mah enggak close book sih, cuma Anda tahu ya kapan menggunakan rumus ini, kapan menggunakan rumus itu. Nah, seperti itu. Newton, 1 Newton berarti kalau jadikan kilo dibagi 1000. Kilo Newton itu sama dengan 1 kilo Newton. Mega Newton berarti 1000. LB itu pon, nilainya segini ya. Satu kilo KLB berarti dikalikan 1000. Oh, keliru, maaf. Ya. Nah, ini di statika adalah kita merubah model fisik. Model fisik itu artinya model ada di lapangan. Ini contoh keren misalkan ya. Nah, model fisik, nanti kita ubah model fisik ini ke model struktur atau model analitis. Ini yang kadang bagi seorang engineer sipil itu cukup susah ya untuk memodelkannya, untuk melakukan pendekatannya. Di contoh di lapangan seperti ini, kita modelkan jadi seperti ini. Ini juga ya, ini contoh pemodelan. Karena nanti kalau kita hitung ya nggak bisa seperti ini ya, ini gimana, makanya perlu dimodelkan, contohnya seperti ini. Nah, saya kira seperti itu. Untuk peraturan-peraturan sebagainya sudah saya nanti ya di tatap muka kita terangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan setelah ini kita diskusi, tanya jawab, setiap mahasiswa harus memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.